Kemuliaan untuk Yesus Tuhan kita. Happy Sunday saudara, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita telah disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Hari ini kita memasuki perenungan katekismus minggu yang keempat. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita akan membaca jawaban dan ayat Alkitabnya. Siapakah Bapa? Saudara, Bapa ialah Allah yang perkasa dan yang berdaulat atas segala sesuatu sebagai pencipta dan penopang. Kita mempercayainya tanpa ragu dan bahwa Dia akan menyediakan apapun yang kita butuhkan dan akan mengerjakan kebaikan sekalipun kita mengalami kesengsaraan di dunia ini. Dia mampu melakukannya karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan Bapa yang pengasih. Kita mau baca dari Matius 7 ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Silakan duduk saudara. Minggu lalu kita sudah merenungkan siapakah Allah Tritunggal. Allah Bapa yang merencanakan, Anak menggenapi rencana Bapa dan Roh Kudus menjamin serta memastikan bahwa rancangannya tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan merenungkan tentang pribadi Allah Bapa. Saudara, kita perlu bersyukur karena memiliki Allah yang Maha Kuasa yang adalah Bapa kita. Dia begitu mengasihi umatnya. Hal itu bisa kita lihat ketika Dia memberikan putra tunggalnya untuk turun ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai manusia, taat sampai mati, menebus hidup kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Meskipun Allah tahu sejak semula bahwa kita sebagai manusia akan memberontak akibat dosa, tetapi Ia tetap merancangkan keselamatan bagi kita semua. Dan pengorbanan anaknya lah yang menjadi bukti kasih Bapa kepada kita. Hanya oleh kasih karunia kita semua dapat diselamatkan. Namun keselamatan bukan hanya tentang jaminan untuk hidup di depan sana, tapi juga jaminan dan pendampingan untuk kehidupan kita saat ini. Allah yang kita miliki bukanlah Allah yang jauh saudara. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia bukan hanya Allah yang transenden, tetapi Dia juga Allah yang imanen. Allah yang personal dan juga dekat dengan kita semua. Bahkan oleh karena apa yang telah Kristus lakukan, saat ini kita bisa memanggilnya dengan sebutan Bapa. Artinya kapanpun, dalam situasi apapun, dan dimanapun, di setiap kondisi, bahkan kondisi tersulit dalam kehidupan kita tidak perlu merasa takut. Karena kita tahu kita memiliki Allah yang setia, di mana kekuatannya akan selalu menuntun dan juga menopang kita. Timothy Keller pernah berkata, satu-satunya orang yang dapat membangunkan seorang raja pukul 3 pagi hanya untuk meminta minum hanyalah anaknya sendiri. Dan kita semua memiliki akses seperti anak tersebut kepada Bapa di surga. Bukankah hal ini melegakan bagi kita semua? Dalam pergumulan hidup apapun, meskipun kita jatuh dalam perjalanan iman kita tidak larut dalam keputusasaan. Karena apa saudara? Karena kita memiliki Allah yang senantiasa menuntun kita. Dalam Filipi 1 ayat 6 berkata, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus. Yang artinya Allah Bapa tahu apa yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Untuk itu, apapun yang Bapa izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah rancangan yang terbaik bagi kita semua. Dia bukan hanya Bapa yang perkasa, tetapi Dia juga Bapa yang baik. Dia Bapa yang sempurna, yang mengasihi kita dan menggunakan kekuatannya untuk selalu menolong kita. Percayalah bahwa di setiap kesulitan yang kita hadapi, Tuhan menginginkan untuk menyatakan karyanya, kemuliaannya di dalam setiap hidup kita. Mungkin akhir-akhir ini kita meragukan pemeliharaan Tuhan. Hal yang wajar jika misalnya kita dalam kesulitan, kita merasa khawatir. Tapi terkadang kita bersandar pada kekuatan kita sendiri daripada bersandar kepada Bapa. Mari kita sama-sama merenungkan
Apakah kita masih hidup dalam ketakutan dan bergantung pada kekuatan kita sendiri? Apakah kita menjalani kehidupan dengan keyakinan bahwa Bapa adalah Tuhan kita? Dan kita terkadang masih sering hidup seperti anak yatim. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita masih sama-sama akan datang dalam doa pertobatan. Mari kita bersyukur karena memiliki Bapa yang begitu mengasihi kita. Dia adalah Bapa yang dekat dengan kita. Mungkin ada di antara kita yang saat ini meragukan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Di masa-masa kini, ketika kita mengalami masalah, mungkin kita menjadi khawatir. Tapi kita perlu bertobat, saudara. Jika kita tidak bersandar kepada Bapa dan justru bersandar pada kekuatan kita sendiri. Saya persilakan saudara untuk masuk ke dalam doa secara pribadi. Bapa kami yang di surga, kami datang dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Ampuni jika kami seringkali bersandar pada kekuatan kami sendiri. Terima kasih karena telah menjadi Bapa yang penuh kasih, yang melindungi, menyediakan segala yang kami butuhkan, dan selalu hadir dalam segala musim hidup kami. Bantu kami untuk terus mempercayakan diri kami sepenuhnya pada kedaulatan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.